Apa kabar semua pemirsa? Senang sekali saya bisa berjumpa dengan Anda di dalam pembahasan matematika bilangan. Sekarang kita membahas materi silsilah bilangan. Kehidupan manusia kuno tidak lepas dari pembuatan gerabah dari batu, ukiran dinding dari batu, bercocok tanam, beternak, dan irigasi. Ketika berbagai gerabah dengan keagungan ukiran kuno, manusia kuno membilang gerabah tersebut agar mereka tahu berapa banyak gerabah yang dihasilkan. Demikian juga mereka membilang binatang piaraan agar tahu berapa banyak ternak berkembang biak. Begitu pula dengan irigasi, mereka memerlukan berapa banyak tali yang harus disambung untuk dijadikan alat pengukuran panjang saluran irigasi ya, untuk mengukur panjang saluran irigasi yang ada di petak-petak lahan pertanian. Hal ini dapat diketahui di situs kuno yang masih berdiri megah, kokoh, dan kuat di daratan Mesir kuno. Tidak bisa dipungkiri bahwa ilmuwan mengakui keberadaan bukti kepurbakalaan tersebut secara utuh di negara Mesir. Hal tersebut juga tidak dapat dibantah oleh pendapat ilmuwan manapun. Untuk perniagaan, manusia kuno melakukan perniagaan ya. Jadi untuk perdagangan, manusia kuno juga melakukan perdagangan, melakukan perniagaan. Tentu saja perniagaan tersebut seputar hasil-hasil bercocok tanam juga dengan sistem barter, tukar menukar barang. Mereka membilang hasil-hasil bercocok tanam dengan mengelompokkan barang-barang untuk ditukar dengan barang lain dari tempat lain. Untuk keperluan membilang dan menghitung, manusia kuno mulai berpikir tentang sesuatu yang mudah diingat dan dipakai untuk mengetahui berapa banyak benda-benda yang sudah dibilang. Sesuatu tersebut selanjutnya di zaman sekarang disebut bilangan. Nah, sekarang kita menginjak ke istilah bilangan. Nah, sudah muncul istilah bilangan. Bilangan untuk membilang pada mulanya dimulai dari 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Ini titiknya cuma 3 saja ya ini ya. Dan seterusnya ya, maksudnya itu dan seterusnya. Sekarang bilangan tersebut dikenal dengan nama bilangan asli. Pada perkembangan selanjutnya, ilmuwan matematika belakangan menyebut bilangan asli, itu natural number, menjadi bilangan bulat positif atau positive integer. Oleh karena itu, bilangan asli disebut sebagai bilangan tertua, karena bilangan asli merupakan bilangan yang pertama kali muncul. Bilangan asli dapat dihimpun menjadi sebuah himpunan. Namakanlah himpunan tersebut dengan notasi N. Notasi N menunjukkan himpunan bilangan asli. Notasi N merupakan singkatan dari natural number. Dengan kata lain, himpunan bilangan asli dapat ditulis seperti ini cara himpunan ya, mengikuti aturan himpunan. Ya. Ini huruf kapital sama dengan kurung awal buka 1, 2, 3, 4, 5, ini titiknya sebanyak 3 saja, yang menunjukkan dan seterusnya sampai tak hingga ya. Lalu ditutup dengan kurung awal ini. Pada pemakaian bilangan asli, manusia purba mengenal bilangan genap dan ganjil. Bilangan genap pada mulanya dimulai 2, 4, 6, 8, dan seterusnya. Jadi dari bilangan asli itu juga muncul bilangan genap ya. Jadi mulanya itu 2 ya, bukan 0 pada mulanya itu ya. Adapun nanti perkembangannya bisa genap itu ada yang 0, ada yang negatif itu sudah perkembangan ya. Jadi mula-mula itu 2, 4, 6, 8. Begitu pula untuk bilangan ganjil pada mulanya dimulai 1, 3, 5, 7 dan seterusnya. Ini konsep
dasar permulaan bilangan ya ini. Silsilahnya begitu. Manusia kuno menggunakan bilangan asli untuk melakukan berbagai aktivitas, di antaranya mencari rumput untuk binatang ternak, menanam padi, jagung, gandum, dan berbagai jenis palawija, serta membudidayakan buah-buahan. Ketika persediaan rumput sudah habis, persediaan bahan makanan pokok habis di masa paceklik, orang-orang kuno menyebutnya tidak ada atau habis. Peristiwa ini memunculkan bilangan nol. Dengan himpunan bilangan nol dapat ditulis, jadi ini menggunakan aturan himpunan maksudnya ya. Bilangan nol dapat ditulis demikian, kurung kurawal isinya nol saja. Dengan hadirnya bilangan nol pada bilangan asli, itu melahirkan sebuah bilangan cacah. Itu ya. Nah, berikutnya lagi, bilangan cacah ya dimulai dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Nah, sekarang sudah berkembang menjadi bilangan cacah yang mulainya 0. Semula pertama kali muncul bilangan asli hanya mulai 1 ini ya, 1, 2, 3, jadi dari 1. Sekarang sudah mulai dari 0 ini cacah. Dengan kata lain, bilangan cacah meliputi 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, koma ini ya, dan seterusnya. Ini dipisah oleh koma ya, spasi penulisannya. Perhatikan penulisannya, titik 3. Terus dengan menggunakan himpunan, bilangan cacah dapat ditulis, ini ya, ini himpunan. Kurung kurawal buka, kurung kurawal tutup, seperti ini. Jadi, yang ini itu dihimpun dengan kurung kurawal buka dan kurung kurawal tutup. Itu sudah menjadi himpunan. Berikutnya, ketika musim kemarau berlangsung lama, manusia kuno di beberapa daerah tertentu mengalami kegagalan panen. Ada yang tertimpa musibah kebakaran di saat menghadapi kemarau panjang. Tentu saja hal tersebut membuat mereka berhutang bahan pangan ke daerah yang berada di saluran irigasi. Upaya melakukan transaksi hutang melahirkan bilangan negatif. Bilangan negatif tersebut dimulai dari negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5, dan seterusnya. Dengan kata lain, bilangan negatif meliputi ini penulisannya. Negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5, titiknya 3. Itu menunjukkan dan seterusnya, sampai tak hingga. Dengan himpunan, kita menggunakan cara himpunan, bilangan negatif sudah ditulis ini ya. Jadi yang ini kita himpun, kita dalam kurung kurawal ya, kurung kurawal buka dan kurung kurawal tutup ini. Kehadiran bilangan negatif pada bilangan cacah melahirkan istilah bilangan bulat. Sekarang kita sudah mendapatkan bilangan baru ya, itu bilangan bulat. Bilangan bulat diberi notasi I besar ya. Notasi I merupakan singkatan dari integers ya, dari bahasa Inggris. Itu bilangan bulat, integers. Bilangan bulat meliputi ini ya sekarang. Dengan himpunan kita bisa menuliskan ini dimasukkan ke dalam kurung kurawal. Itu namanya himpunan ya. Seringkali disimpulkan dengan huruf kapital I. Ini ya, maksudnya huruf kapital ya. Tadi saya menyebut huruf besar I, tapi huruf kapital I itu maksudnya. Terus berikutnya lagi, perhatikan baik-baik tentang perkembangan bilangan selanjutnya ya. Ini silsilah selanjutnya. Manusia kuno juga memecah biji-bijian dan buah-buahan ya. Karena itu juga aktivitas kehidupan manusia di zaman kuno juga ya, memecah, membagi, mengiris itu. Untuk memecah buah-buahan sejenis buah semangka, manusia kuno mengiris buah tersebut sama ukurannya untuk diberikan ke tetangganya. Aktivitas pengirisan buah yang sama ukurannya melahirkan istilah bilangan pecahan. Bilangan pecahan meliputi ini ya, setengah, seperempat, ya, seperdelapan, dan seterusnya. Perlu diketahui bahwa pernikahan di masa manusia kuno dilakukan dengan barter. Aktivitas hutang benda-benda berupa pecahan juga terjadi di masa itu,
Aktivitas tersebut melahirkan bilangan rasional. Para ilmuwan matematika belakangan memberikan notasi Q untuk bilangan rasional ya. Notasi Q merupakan singkatan dari quotient atau perbandingan. Kemudian untuk keperluan tertentu, orang menciptakan bilangan irasional. Bilangan irasional diberi notasi H. Ini maksudnya kalau dinyatakan dengan himpunan ya. Jadi simbol ini tuh kalau dinyatakan dengan himpunan ya. Kita menggunakan himpunan ya penulisannya ya. Kehadiran bilangan irasional secara bersama-sama dengan bilangan rasional melahirkan bilangan baru, yaitu diistilahkan bilangan real. Bilangan real diberi notasi R, kapital R ya. Ini. Kemudian untuk keperluan yang lebih banyak lagi, manusia menciptakan bilangan imajiner atau bilangan khayal. Bilangan imajiner atau khayal diberi notasi M. Kehadiran bilangan imajiner atau bilangan khayal secara bersama-sama dengan bilangan rasional, bilangan real ya, ini salah ketik ya. Jadi kehadiran bilangan khayal atau imajiner secara bersama-sama dengan bilangan real, nah ini real. Jangan sampai keliru ya ini ya. Dengan bilangan real melahirkan istilah bilangan kompleks dengan notasi C, kapital ya, ini C. C merupakan singkatan dari kompleks number ya, bilangan kompleks. Perlu diingat pemakaian simbol I, Q, R, dan C dan lainnya itu bersifat fleksibel sesuai dengan keadaan dan kebutuhan ya. Anda bisa merubah-rubah simbol tersebut. Misalnya kalau di Indonesia bilangan asli itu disimbolkan dengan N, maka Anda bisa menyimbolkan dengan bilangan A kapital. Boleh, itu fleksibel ya. Sesuai dengan kesepakatan ya pada saat dibahas materi itu ya. Kemudian kita bisa melihat dari silsilah tersebut, pertama kali yang muncul di natural ya, terus berkembang lagi silsilahnya itu menjadi ini ya, rentetannya ini dari natural number menjadi caca, dari caca menjadi bulat, integer ini dari integer terus menjadi rasional. Rasional dengan irasional bergabung membentuk real. Dari real dengan khayal atau imajiner membentuk kompleks seperti ini ya. Demikianlah sekilas silsilah tentang bilangan.